Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas function ya. Oke, pertama apa itu function ya? Function itu atau fungsi gitu ya kan. Nah, function itu ya itu adalah sekumpulan kode ya, sekumpulan kode yang akan berjalan ketika dipanggil. Nah, jadi function ini dia akan berjalan ya kalau kita panggil nih function yang kita buat. Nah, terus cara membuat function itu kita bisa menggunakan kata kunci def ya. Di Python itu kita menggunakan kata kunci def, lalu diikutin nama functionnya apa ya kan, lalu tanda buka kurung sama tutup kurung. Nah, terus ya titik dua ya. Nah, jadi awalnya itu kita buat kata kunci def ya kan, def nama functionnya apa, habis itu tanda buka kurung tutup kurung, terus titik dua ya kan. Nah, jadi kayak sama juga kayak kita cara membuat if atau perulangan gitu. Nah, cuma ini kata kuncinya menggunakan def. Nah, terus ada dua jenis function ya. Ada built-in function ya, atau fungsi bawaan ya yang ada di Python langsung. Dan function yang kita tentukan gitu, ditentukan oleh pengguna yang kita buat sendiri. Nah, jadi function itu ada yang built-in function ya, nah, sama juga yang kita buat sendiri. Nah, terus contoh function yang built-in ya, yang bawaan itu ya kita sudah sering gunakan ya sebelum-sebelumnya itu seperti print ya, print itu function ya. Terus ada len ya kan, len ini untuk menghitung banyaknya ya kan, kayak list, tuple dan lain panjangnya. Terus ini print ini kan untuk mencetak ke konsol terminal kan. Terus ini ada str gitu kan. Kalau kita mau konversi ke bentuk string ya kan dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini contoh membuat function seperti apa ya? Misalnya di sini kita akan membuat function ya. Nah, di sini awalnya kan menggunakan kata kunci def. Nah, def terus nama functionnya apa? Nah, di sini nama functionnya hello world. Nah, hello world. Terus buka kurung tutup kurung, terus titik dua. Nah, ini nama functionnya bebas saya ya teman-teman mau seperti apa ya. Nah, sini hello world, buka kurung tutup kurung, terus titik dua. Habis itu kita enter ya kan. Nah, ini indentasinya. Terus kita akan print hello world. Nah, cuma ini nggak akan bisa berjalan gitu kalau kita nggak panggil. Makanya kita akan panggil dia hello world, buka kurung tutup kurung. Nah, begini cara manggilnya. Nah, coba kita langsung contohin aja ya. Nah, kita di sini akan buat file baru ya. Oke, kita akan buat file baru. Itu function. Oke, function. Nah, coba kita dulu ya, kita besarin dulu fontnya biar enak dilihatnya. Kita font di sini. Nah, ini. Nah, coba kita pakai 16. Kita apply terus oke. Nah, oke, teman-teman masih ingat ya cara buatnya seperti apa? Yang pertama, kita bisa buat menggunakan kata kunci def ya awalnya. Def, terus nama functionnya apa? Di sini nama functionnya. Di sini bebas saya nama functionnya. Misalnya kita di sini hello world. Nah, habis itu tanda buka kurung tutup kurung ya kan. Terus di sini titik dua. Nah, habis itu enter. Nah, di sini di function ini dia akan di sini kita tuliskan kode-kode apa gitu ya. Di function ini dia akan menjalankan kode apa. Nah, di sini misalnya kita akan print hello world. Nah, kita klik kanan running. Nah, dia nggak ngejalankan apa-apa. Kenapa? Karena kita belum panggil function ini. Nah, makanya kita panggil dulu nih di sini. Hello world. Nah, kalau kita klik kanan running lagi, nah dia muncul nih hello world. Nah, jadi gini teman-teman ya, daripada kita menuliskan kode berulang-ulang kan, mending kita buat function aja. Kalau kita memanggil lebih dari satu kali bisa, tinggal kita, nah misalnya begini, kita 4 kali. Klik kanan running, nah dia 4 kali juga terpanggil. Nah, jadi gini teman-teman ya, membuat function dan memanggilnya. Oke, kita lanjut lagi ya, function parameter. Nah, jadi di dalam function itu kita bisa memberikan parameter. Nah, apa itu parameter ya? Nah, parameter itu adalah sebuah variabel ya yang akan diteruskan ke function tersebut. Nah, terus ketika kita membeli nilai ya, memberi value ya pada sebuah parameter, itu akan menjadi argumen yang ditentukan ya, yang diteruskan gitu ke dalam function kita. Nah, jadi parameter itu kalau kita isi ya,
dan itu sesuai, itu akan dikirimkan gitu, diteruskan ke dalam function kita ya, jadi argumen. Nah, jadi kan ada parameternya gitu, kita bisa ngisi parameter. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Di sini kita misalnya buat nih, def say hello ya kan. Ini nama fungsinya. Terus kan biasa kita buka kurung tutup kurung, terus titik 2. Nah, kalau yang kayak gitu itu berarti nggak ada parameternya. Nah, tapi kita bisa ngasih parameter sini dalam kurungnya. Di sini misalnya nama. Nah, nama titik 2. Terus kita di fungsinya kita akan jalankan nih print hello nama. Nah, kita pakai string format ya. Hello nama. Nah, terus cara memanggilnya begini. Kita tinggal panggil aja nama fungsi kita, say hello. Terus di dalam sini kita wajib ya mengisikan parameter kita karena kita sudah ngisi parameter di sini. Nah, seperti apa sih kita langsung contohin ya. Di sini misalnya saya ini dulu komen, saya komentar. Terus di sini kita buat ya di sini function parameter. Nah, ini kita close dulu. Nah, bisa kita buat nih def say hello. Nah, terus buka kurung tutup kurung. Biasa kan tadi begini. Nah, kalau begini ini tuh nggak ada parameternya. Tapi kita bisa ngasih parameternya nih di sini. Nah, misalnya kita di sini parameternya nama. Nah, terus ini kita pakai string format ya. F ya kan. Sini nama. Nah, ini bisa begini nih. Jadi apapun yang kita isi di sini, parameter kita isi nanti dia akan diteruskan ke dalam fungsi ini ya, fungsinya ini sebagai argumen. Nah, kalau misalnya kita begini ya, kita akan print say hello ya kan, kita klik kanan running. Nah, dia error nih. Nah, say hello missing satu required ya positional argument nama. Nah, jadi kita kalau sudah ngasih parameter sini kita wajib mengisinya. Nah, kalau misalnya coba kita isi misalnya Ersan, kita klik kanan running. Nah, di sini jadi nih apa? Hello Ersan gitu teman-teman ya. Oh, kita harusnya begini aja nih, bisa say hello. Sini Ersan, kita klik kanan running. Nah, ini hello Ersan. Nah, jadi parameter yang ini kan kita isi. Nah, jadi dia akan diteruskan nih ke dalam kode-kode yang ada di dalam function kita sebagai argumen. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ataupun misalnya kita mau ngisi lebih bisa nih. Misalnya di sini umur. Nah, di sini print hello Ersan, misalnya di sini umur. Nah, kita isi aja nama parameter kita apa di sini. Ya, untuk ngambilnya. Nah, kalau kita di sini ya udah tinggal kita koma 17 misalnya 19 mudah banget. Kita klik kanan running lagi. Nah, jadi kirimkan nih sebagai argumen kan ke sini yang ini kita isi parameternya. Nah, jadi Elo Ersan umur 19 nih sesuai nih sama yang kita isi parameter. Nah, jadi begitu teman-temannya untuk function dengan parameter. Kita bisa memberikan parameter itu bisa lebih dari satu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, default parameter value. Nah, jadi kita bisa nih teman-teman ngasih default parameter nih teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, misalnya kita nggak ngisikan parameter ya kan kita udah tahu ya kalau misalnya kita memberikan parameter kita wajib ya mengisinya kan. Saat kita memanggilnya kita wajib ya mengisikan parameter-parameter kita. Nah, tapi kita bisa ngasih default value-nya gitu untuk parameternya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mengisikan parameternya, jadi dia itu digantikan gitu. Jadi default value-nya yang sebagai argumen yang diteruskan ke ini kita, kode-kode kita yang ada dalam function tersebut. Nah, cara memberikan default value-nya kita tinggal begini ya. Di sini parameternya ya, terus sama dengan, terus apa nilainya gitu. Nah, coba kita langsung isi ya. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, kita bisa isi default value-nya nih. Itu cukup gini ya. Di samping nama argumen kita tinggal sama dengan. Terus di sini misalnya nih kamu. Nah, terus umur sama dengan misalnya undefined gitu. Nah, tidak tahu ya kan. Nah, oh cuma ini jadinya string ini. Nah, oh ya, string. Oke, misalnya di sini 20. Nah, kalau kita klik kanan running, nah dia tetap nih hello Ersan umur 19. Kenapa? Karena kita
mengisikan parameternya nih. Jadi yang ini tuh ke override gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ngisikan, kalau kita klik kanan running, nah dia akan begini nih, hello kamu umur 20. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari ini. Default value yang kita isikan di sini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita nggak ngisi parameternya, dia akan mengambil default value-nya yang dijadikan argumen nih. Nah, buat di sini. Nah, jadi gitu teman-teman ya untuk default value parameter. Nah, terus ini ada lagi arbitrary argument. Nah, ayo ini begini ya, bintang ARGS nih. Nah, ini tuh apa ya? Nah, jadi kan kadang kita itu nggak tahu ya seberapa banyak argumen yang mau kita teruskan ke function kita. Argumennya ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ngisikan parameter ya, coba kita balik lagi ya. Nah, di sini kan kita punya parameter tuh ada dua kan? Ada dua nih. Di sini ada nama sama umur. Nah, misalnya kita begini, Ersan. Misalnya umur 19, kita klik kanan running. Nah, dia sesuai kan? Nah, sesuai nih. Tapi kalau ini kan kita membuat parameternya ada dua. Berarti kita ya tinggal manggil dua parameter aja. Kalau misalnya kita ngisikan nih di sini ITK ya kan, kita klik kanan running, ini bakal error. Nah, jadi katanya ya di fungsi kita itu kita punya dua argumen, tapi di sini kita memberikannya tiga. Nah, jadi error gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, terkadang kan kita nggak tahu nih seberapa banyak nih argumen yang mau kita kasih gitu kan di dalam fungsi kita. Nah, itu bisa diatasin dengan ARGS ini, arbitrary argumen ini. Nah, jadi kita bisa mengisikan gitu banyak argumen ya. Pak, yang awal kita tuh nggak tahu gitu, jadi lebih fleksibel. Nah, kita cara membuatnya ya, kita bisa menambahkan tanda bintang sebelum nama parameter kita. Nah, jadi sebelum nama parameter kita berikan tanda bintang untuk menandakan ya bahwa ini tuh arbitrary argumen. Nah, gitu. Jadi kita bisa mengisikan banyak argumen. Terus untuk variabel parameter ya itu tidak harus ARGS ya. Untuk namanya ya, untuk namanya ini ARGS ya kan. Itu bisa bebas saja ya, kita bisa bebas memberikan nama parameternya. Nah, tapi kita juga bisa begini nih, tentang ARGS juga bisa. Nah, dengan ini function kita akan menerima argumennya yang bertipe tuple. Nah, teman-teman, jadi dia bertipenya itu tuple. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya kita punya def number ya kan. Nah, misalnya kita nggak tahu nih number kita itu ada berapa ya kan. Nah, kita punya angka ada berapa, misalnya kita nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau kita nggak tahu kita bisa ya menggunakan arbitrary argumen ini dengan cara kita menambahkan tanda bintang di sebelum nama parameter kita. Nah, jadi kita bisa masukkan banyak gitu argumen. Nah, kalau misalnya ada tanda bintang ini kan berarti kita cuma punya satu parameter kan. Nah, kalau kita masukin banyak begini ini bakal error teman-teman. Nah, coba kita langsung contohin ya. Oke, ini kita begini dulu. Nah, misalnya yang ini ARGS ya kan, ARGS. Nah, coba ya, misalnya kita buat def number ya kan. Nah, terus kita di sini misalnya ARGS ya kan, titik 2 kita akan print ARGS. Nah, gini ya, kalau misalnya kita panggil ya kan, number gitu, misalnya 1 kita klik kanan running. Nah, ini keluar nih ya kan. Nah, 1. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih harus berapa banyak ya kan. Nah, misalnya di sini 2 ya kan. Ini bakal error kan. Nah, karena kita cuma punya satu argumen, di sini kita memberikannya 2. Nah, atau enggak misalnya kita punya angka gitu kan sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ya kan ini kita bisa nih masukin ke dalam sini nih, misalnya angka. Kita klik kanan running. Nah, ini keluar nih, cuma kan ada banyak juga. Cuma masa kita menggunakan ini kan. Nah, biar lebih fleksibel kita bisa menggunakan tanda bintang di sini yang menandakan kalau ini arbitrary argumen ya kan. Kita bisa mengisi banyak argumennya. Nah, jadi kita di sini misalnya gini, 1 ya kan, koma 2, koma 3, koma 4, koma 5, koma 6, koma 7, koma 8, koma 9. Nah, ini bisa begini. Oh, oops. Oke. Nah, ini bisa begini nih teman-teman. Nah, yang ini kita hapus saja ya. Kita klik kanan running. Nah, dia ada banyak nih ya.
Terus ini bentuknya tuple ya kan, sudah kita bahas tadi kan. Jadi kalau yang ini ya guys, ini dia akan membalikan sebagai datanya ini tuple gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kita juga bisa nih, misalnya kita mau ngambil yang angka 3 ini aja nih, atau argumen yang ketiga, karena ini bentuknya tuple kan kita bisa iterasi dia ya kan. Nah, jadi dia itu punya indeks kan kalau di tuple itu kan. Nah, di sini kita bisa misalnya nih, menggunakan siku nih, ya kan, kita ambil indeks kedua. Nah, jadi sama kayak list juga ya dia, cuma ada bedanya. Kita klik kanan running. Nah, tuh, cuma samanya kita bisa mengakses ya tiap-tiap indeksnya, dia punya indeks gitu sama kayak list maksudnya. Nah, di sini kalau kita ambil ya yang indeks kedua, dia kan mengeluarkan 3. Kalau kita lihat ya di sini kan indeks 0, sini 1, sini 2. Nah, makanya di sini yang keluar 3. Atau misalnya kita mau iterasi dia nih, kan menggunakan for in ya. Ini kan for. Nah, di sini misalnya angka in args ya kan, titik 2. Kita akan print angka. Kita klik kanan running. Nah, ini kita iterasi dia masing-masing. Nah, ini bisa teman-teman ya. Nah, misalnya kita mau nambah lagi nih bisa. Nah, dia lebih fleksibel teman-teman. Nah, jadi begini ya teman-teman ya untuk arbitrary argument. Oke, terus ada lagi nih, ada lagi arbitrary keyword argument atau ini begini ya, KWArgs ya kan? Keyword arguments. Nah, bedanya ya, bedanya di sini bintangnya ada 2. Teman-teman andanya yaitu bintangnya ada 2. Nah, jadi kita bahas ya. Saat kita tidak tahu ya seberapa banyak argumen keyword yang akan kita teruskan ke fungsi kita bisa menggunakan ini. Nah, arbitrary argumen keyword argumen ini ya. Nah, itu kita buatnya ya, kita bisa menambahkan tanda bintang-bintang ya, ada 2 kali ya. Kalau yang RGS tadi itu kan dia 1 aja bintangnya kan. Nah, sebelum nama parameter kita. Kalau kita menggunakan 2 bintang ini berarti dia itu keyword arguments. Nah, terus untuk nama variabel nama parameternya itu tidak harus ini ya, KWRGS ya. Ini kita bisa memberinya itu bebas saja nama parameternya ya sama kayak RGS itu. Nah, dengan ini function kita ya itu akan menerima argumen bertipe dictionary. Nah, teman-teman ini harus diingat ya dictionary. Kalau sebelumnya tadi itu kan tuple kan. Nah, dan kita bisa mengakses item yang sesuai keywordnya. Nah, kalau ini ya dictionary itu kan dia punya key sama value. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita mengaksesnya itemnya itu ya sesuai keywordnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, misalnya begini teman-teman ya. Nah, di sini kita punya dev number. Nah, terus sini kita menggunakan KWRGS ya kan. Nah, di sini bedanya kayak RGS ini bintangnya ini ada 2. Kalau yang tadi 1 aja. Nah, misalnya kita di sini print KWRGS. Nah, ini nama parameter ini bebas saja ya. Nah, terus cara mengisinya itu begini teman-teman. Nah, karena dia anunya dictionary kan dia punya key sama value. Nah, makanya tadi dikatakan kita bisa mengakses sesuai keywordnya. Nah, keyword itu yang ini, first, second, third. Nah, terus value-nya dari masing-masing itu yang ini ya. Kita bedakan dengan tanda sama dengan begini nih. First sama dengan 1, second sama dengan 2, third sama dengan 3. Jadi kita itu kayak bisa gitu berikan parameter yang banyak. Kalau yang tadi itu kan argumennya kan, nilai-nilainya gitu. Nah, padahal cuma 1 aja. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, coba kita langsung contohin aja ya. Nah, ini kita komentar. Nah, misalnya di sini ya tentang KWARGS. Nah, cara membuatnya misalnya gini, dev number ya kan. Terus ini bintang-bintang KWARGS. Nah, ini bebas aja ya kalau misalnya mau begini, angka itu juga bisa ya kan. Nah, titik 2, kita akan print angka. Nah, sini kita cukup begini aja ya. Nah, tanda bintangnya nggak usah. Nah, terus kita cara buatnya ya tinggal gini aja. Number. Misalnya sini 1, 2, 3. Kita klik kanan running. Nah, dia error nih. Nah, teman-teman. Jadi, dia error nih. Jadi katanya gini, textual positional argument, but 3 were given. Nah, jadi kita kayak memberikan 3 argumen. Nah, ini salah. Nah, harus diingat ya, dia kan bentuknya itu dictionary kan, dia memberikannya bentuknya dictionary. Nah, jadi dictionary itu kan ada key sama value. Nah, jadi kita di sini ya, kita buat ulangnya. Nah, di sini pertama kita sebutkan dulu nih key-nya apa ya kan, keywordnya. Misalnya di sini first ya kan.
Nah, terus sama dengan 1. Nah, jadi gini, jadi ini keywordnya, ini value-nya gitu, argumennya ditaruh itu. Nah, kita koma ya kan, terus misalnya second sama dengan 2, koma, third sama dengan 3. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita klik kanan running, nah dia bentuknya dictionary nih. Ya kan, ada key sama value, key, value, key, value. Nah, kalaupun kita misalnya mau akses yang first ya kan, misalnya kita mau akses yang first. Nah, seperti kita pelajaran dictionary ya, kita bisa langsung gini aja. Tanda kurung siku, terus keywordnya apa? Nah, misalnya di sini third. Kita klik kanan running. Nah, dia keluar nih 3. Nah, atau misalnya gini, bisa juga gini, angka dot get ya kan, sama kayak anu dictionary. Terus apa? Misalnya second. Nah, kita tinggal anu key-nya aja, keywordnya. Nah, di sini 2. Nah, gitu teman-teman ya. Atau kita juga bisa misalnya iterasi nih, for x in angka ya kan, kita akan print angka dot get misalnya x, kita klik kanan running. Nah, dia kan ngiterasi semua value-value-nya sesuai keyword kita. Nah, sini makanya 1 2 3. Nah, jadi kenapa sini kan angka dot get x, jadi kayak sama aja angka and dot get. Nah, x ini kan dia ngiterasi ya, udah kita bahas ya. Ini ya, ini sama aja kayak begini nih, kayak first, terus second, terus third. Ini sama aja kayak begini nih. Nah, ini sama aja begini teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ya, function return value. Nah, secara default ya, function di Python itu dia akan mengembalikan none. Nah, none. Nah, jika ingin function kita ya mengembalikan nilai, kita bisa menggunakan kata kunci return diikuti dengan nilai kembaliannya, teman-teman. Nah, jadi defaultnya ya function itu dia akan membalikan none nilainya. Nah, jika kita ingin membalikan nilai ya, kita bisa menggunakan kata kunci return. Nah, jadi function kita itu bisa membalikan nilai. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Kita hanya bisa mengembalikan satu nilai pada tiap function. Nah, dan kita ya perlu diingat ya saat kita menggunakan kata kunci return ya, maka kode program setelah return itu tidak akan dieksekusi. Nah, jadi kalau misalnya ya, misalnya function kita gitu kan, dia menemui kata kunci return, ya maka kalau misalnya kita punya kode-kode lagi yang di bawahnya itu nggak akan dieksekusi. Jadi dia sama aja gitu kayak nge-stop gitu function kita gitu, stop ngeksekusi function kita. Nah, kalau sudah menemui kata kunci return. Nah, jadi kita bisa ya menggunakan kata kunci return ya untuk menghentikan eksekusi sebuah function. Nah, jadi return ini bisa untuk digunakan untuk menghentikan eksekusi sebuah function kita buat itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita di sini punya def, ya kan? Def hasil, ya kan? Di sini first sama second. Nah, argumennya ya, no parameternya. Terus kita result, ya kan? Sama dengan first plus second. Terus kita return resultnya. Nah, jadi gitu. Kita return dia. Nah, terus ini kita print hasil 5,10. Nah, jadi harusnya di sini 15 kan. Resultnya ini 15 kan, first plus second ya kan. Firstnya 5, secondnya 10. Nah, berarti sama dengan ininya 15. Nah, coba kita langsung contohin aja ya. Oke, teman-teman, kita buat di sini aja ya. Nah, kita buat yang di function return kita sebelumnya ya. Nah, sini kita akan bahas ya kalau bahwa fungsi return ini dia bisa menghentikan sebuah pengeksekusian program ini, ya kan? Tapi kita juga bisa cuma punya satu return aja gitu. Nah, misalnya gini, ini kan kita sudah menemui kata kunci return kan di fungsi kita.
Misalnya kita buat lagi nih, misalnya di sini return nih, misalnya second plus first. Nah, ini kalau dilihat ya, ini error nih. Tulisannya gini, this code is unbreakable. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau dia sudah menemui ini nggak akan dieksekusi lagi kalau kita punya kode program di bawahnya. Misalnya sini, habis return kita misalnya maunya itu hello, ya kan kita print hello. Ini error nih teman-teman. Nah, tapi kalau kita klik kanan running, nah dia tetap jalan. Nah, tapi yang ini itu nggak bisa diraih gitu. Nah, karena dia udah berhenti di sini eksekusinya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita cuma bisa punya satu aja. Tapi kayak tadi, misalnya kita begini, ya kan? Result sama dengan plus first plus second, ya kan? Nah, terus kita buat pengecekan nih. If first, ya kan? First yang itu, yang ini, parameter yang ini. Misalnya dimasukin itu lebih dari 5, ya kan? Misalnya nilainya lebih dari 5. Pas sudah kita berikan argumen, nah, dia akan return first. Nah, tapi kalau enggak, dia akan nge-return result. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman. Yang penting scope-nya aja berbeda. Nah, ini kan scope-nya di sini itu ada di dalam ini, if ini. Nah, tapi pas kita running dia tetap memberikan satu argumen, dia nggak bisa dua-duanya. Gitu. Nah, misalnya ini lebih dari 5 ya kan? Nah, misalnya kita di sini nih masukin. Nah, di sini kan 20 ya kan? First-nya 20, second-nya 5. Nah, berarti di sini masuk nih. Di sini 20, di sini 5. Nah, di sini kan result. Nah, itu sama dengan first plus second. Nah, ini berarti harusnya 25 kan? Value-nya 25 ya kan? Habis itu dia jalan lagi ke bawah. Dia ngecek nih, first ini itu lebih dari 5 enggak? Kalau dia lebih dari 5, dia akan ngejalankan ini, ya kan? Ngejalankan ini. Tapi kalau enggak, dia ngejalankan yang ini. Return result yang kita return ini. Resultnya tadi itu yang 25. Nah, tapi kalau misalnya first lebih dari 5, dia akan nge-return first-nya. First-nya berapa? First-nya itu kan 20. Nah, harusnya kalau kita print, ini 20. Kenapa? Karena first-nya itu kan lebih dari 5 kan? 20 itu kan lebih dari 5 gitu. Nah, dan yang ini nggak akan dieksekusi. Kenapa? Karena di sini kalau sudah nemuin kata kunci return, yang kode-kode setelahnya itu nggak akan dieksekusi, teman-teman. Kalau kita klik kanan running, nah ini makanya 20 nih. Outputnya 20. Nah, kenapa? Karena ini first kita itu lebih dari 5. Dia di sini true. Nah, dia ngejalankan yang ini. Nah, aku taruh sini juga misalnya. Print hello. Nah, ini kita kasih masuk nih dalam identasi. Nah, ini error juga nih. Bukan error ya. Nah, di sini kayak ada warning gitu. Kita klik kanan running. Nah, ini 20 kan. Di sini di print, tapi yang ini enggak. Kenapa? Karena dia sudah nemuin kata kunci return, maka pengeksekusiannya itu berhenti gitu. Yang ini makanya nggak akan bisa diraih, nggak akan bisa dieksekusi. Nah, gitu teman-teman ya. Coba kalau misalnya yang ini kita ganti nih, ini 5. Kita klik kanan running, maka yang keluar 10. Nah, yang di return itu yang ini, yang result 5 tambah 5 10. Kan first-nya ini kan nggak memenuhi kondisi kan. Nah, sini kan harusnya kan first lebih dari 5, tapi 5 ini ya dia malah sama dengan 5 ya kan. Nah, nggak lebih dari 5. Nah, makanya ini nggak dieksekusi, makanya ini yang dieksekusi. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, untuk kata kunci return ya kita cuma bisa punya satu aja di dalam function kita gitu, teman-teman. Jadi kita cuma bisa mengeksekusi ini satu return aja. Oke. Oke, teman-teman ya, sekarang kita akan bahas recursive function. Nah, jadi apa itu recursive function ya? Jadi recursive function itu adalah suatu fungsi ya yang bisa memanggil fungsinya itu sendiri. Nah, jadi kayak bisa dikatakan ya bahwa function itu memiliki kemampuan untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, ini mungkin terlihat ambigu ya, ini gimana maksudnya kemampuan untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi teman-teman ya, jadi function itu kita bisa gitu. Di dalam function kita bisa memanggil functionnya itu sendiri. Jadi dia memanggil itu berulang gitu, teman-teman, sampai suatu kondisi. Nah, namun harus berhati-hati ya saat menggunakannya. Nah, saat kita memakai recursive function ini, ya itu berarti kita menggunakan jumlah memori atau daya prosesor yang berlebihan. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita akan bahas juga. Terus ya, tapi kalau misalnya kita benar menggunakannya ya, kode kita itu akan terlihat elegan gitu saat kalau kita menggunakan recursive function ini. Nah, salah satu contohnya ya, itu ini kita punya ya recursive ini
Recursive function ini misalnya kita membuat fungsi ya untuk mencari faktorial, teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu ya, misalnya faktorial itu kan itu misalnya gini, faktorial 5 berarti itu sama aja kayak 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya kan. Nah, di sini kita buat menggunakan recursive function. Nah, misalnya di sini teman-teman ya, kita punya fungsi misalnya sini def faktorial ya kan. Nah, terus di sini ada parameternya val. Nah, terus kita buat pengecekan di sini if val sama dengan 1, maka kita langsung return aja valnya ya kan. Kalau faktorial 1 itu ya 1 ya kan. Nah, jadi kalau misalnya 1 ya dia langsung return aja valnya. Langsung membalikkan nilai. Nah, kalau misalnya else ya kan, di sini kita akan return val ya kan. Valnya tadi berapa? Misalnya di sini 5 ya kan. Nah, di sini kan kita contohinnya 5 ya kan, faktorial 5. Nah, misalnya di sini 5, berarti di sini 5 ya kan, valnya ini dikali faktorial val dikurang 1 gitu. Nah, misalnya di sini 5 ya kan. Nah, valnya 5. Nah, pertama dia masuk di sini. Pengecekan if val sama dengan 1 ya kan. Kalau misalnya terpenuhi dia nge-return ini. Kalau enggak dia ke sini. Nah, dia jadi di sini val dikali faktorial val dikurang 1. Nah, tadi itu di sini valnya 5 ya kan. Dikali, nah kita panggil lagi nih fungsi kita faktorial ya kan. Argumennya di sini val ya kan. Nah, val itu kan tadi 5 ya kan. 5 nah dikurang 1. Nah, berarti 4, teman-teman. Nah, habis itu ya kan, nanti dia di sini faktorial kan valnya berarti 4. Nanti dia ke sini lagi nih. Nah, dia ngecek lagi ya kan sampai sini sampai sini sampai sini sampai 1. Maka langsung dia nge-return valnya. Nah, biar nggak bingung kita langsung contohin aja ya. Misalnya di sini recursive function ya kan. Nah, tadi kita misalnya punya def faktorial ya kan. Di sini misalnya value ya kan. Nah, terus kita buat pengecekan dulu nih. If value sama-sama dengan 1, kita langsung return aja value-nya. Nah, karena kan kalau faktorial 1 ya berarti 1 kan. Nah, terus kalau misalnya else, nah kita return value ya kan dikali faktorial value dikurang 1. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia kurang nah, sampai 1 dia langsung nge-return. Nah, coba kita misalnya tinggal gini, faktorial 5. Oh ya, jangan lupa kita taruh dalam print ya. Jadi kita bisa langsung cetak ya kan, di sini kita bisa print. Nah, kita klik kanan running ya kan, misal faktorial 5 kita lihat. Nah, 120. Nah, coba kita buat pembuktian ya. Misalnya sini kita print ya kan. Faktorial 5 itu berarti sama gini kan, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya kan. Kita klik kanan running. Nah, ini hasilnya sama ya, berarti benar sudah. Oke. Nah, kita klik kanan running. Nah, ini 120. Nah, jadi gini kan. Pertama di sini 5 ya kan. Value-nya 5 kita isi. Dia ngecek sini dulu nih. 5 ini sama dengan 1 enggak? Ya kan, value-nya ini kan argumen kita. Kalau misalnya iya, dia langsung nge-return value-nya ini ya kan 1. Tapi kalau enggak dia langsung nge-return ini. Value ya kan, value-nya tadi 5 dikali faktorial ya kan, value dikurang 1. Nah, berarti 4. Nah, habis itu dia langsung balik lagi ke sini nih. 4 ya kan. Dia ngecek lagi, kalau misalnya nggak terpenuhi dia kesini lagi. Ya kan, berarti 4 dikali faktorial 4 dikurang 1. Nah, berarti 3. Nah, habis itu dia balik lagi ke sini. Ya kan. Nah, 3 dia ngecek lagi ya kan. Kalau nggak terpenuhi dia kesini lagi. Nah, berarti di sini 3 dikali 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, 2 dia kesini lagi. Kalau ini nggak terpenuhi dia kesini lagi. Nah, 2 dikali 1 ya kan. Dikurang apa? Dikali faktorial value dikurang 1. Nah, di sini kan berarti 1. Nah, pas dia ke sini 1, dia ngecek sini, kalau misal terpenuhi dia langsung nge-return ini. Nah, jadi gitu. Kayaknya di sini hasilnya jadi kayak 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kayak 120. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini memang untuk recursive function ini untuk logikanya itu memang agak susah dipahami gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman ada yang belum paham bisa diulang-ulang ya video ini atau juga bisa searching di Google atau YouTube lainnya. Nah, jadi gini teman-teman ya untuk recursive function. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Misalnya sini error recursive function. Nah,
Seperti kita udah tahu ya, kalau kita menggunakan recursive function ini berarti kita menggunakan jumlah memori dan daya prosesor yang berlebih ya. Nah, misalnya kita buat contoh kode di sini, ya kan? Misalnya di sini loop ya kan, terus ini val, ini value ya kan. Terus kita buat pengecekan lagi nih, if val sama dengan 0, maka kita akan print selesai. Nah, kalau misalnya nggak sama dengan 0 kan, kita else ini kita akan print ya kan, pakai string format loop val. Nah, kita ambil valnya ini. Terus habis itu kita panggil lagi fungsinya loop val dikurang 1. Nah, jadi dia otomatis langsung manggil lagi sampai dia 0. Nah, coba kita langsung buat aja. Ini kita komentar dulu. Sini misalnya kita punya def loop ya kan. Nah, di sini value. Terus kita buat pertama buat pengecekan dulu ya kan. If value sama dengan 0, kita akan print loop selesai. Nah, kalau misalnya else ya kan, kita akan print ya kan loop val value. Nah, loop value. Loop ke gitu. Nah, misalnya gini. Nah, ini kayak string format ya. Habis ngeprint kita panggil lagi loop ya kan value dikurang 1. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau kita misalnya running nih, misalnya kita panggil loop, ya, coba kita pakai loop ya kan, di sini 5 misalnya. Kita klik kanan running. Nah, dia gini nih, 5 4 3 2 1. Baru loop selesai. Coba kita bahas. Pertama di sini kan 5, value-nya 5. Nah, dia ngecek ke sini nih. Value ini sama dengan 0 enggak? Kalau ini terpenuhi dia print loop selesai. Kalau enggak dia ke sini. Dia akan print loop ke value. Nah, tadi value-nya 5. Nah, makanya di sini ada value 5. Terus kita akan panggil lagi nih. Loop value dikurang 1. Nah, ini 5 kurang 1 4. Nah, habis itu dia ke atas lagi. Ngulang lagi, dia ngecek ini, kalau nggak terpenuhi dia ke sini lagi. Ya kan? Nah, sini loop ke value. Value-nya berapa? Tadi sudah dikurang 1 berarti 4. Nah, ini begini. Sampai seterusnya. Nah, pas dia di 1 ya kan, di sini 1, baru di sini loop value dikurang 1. 1 kurang 1 0. Nah, baru dia ke sini lagi nih. Dia ngecek value-nya berapa. Nah, karena tadi 0 kan, 0 itu sama 0 ini terpenuhi, makanya dia print loop selesai. Nah, makanya ini loop selesai. Nah, ini kelihatannya nggak ada masalah. Coba misalnya kita gini. 10 tuh 23, 10.000 misalnya kita akan loop sampai 10.000. Coba kita 100 saja dulu. 100 kita ke kanan running. Nah, ini mau nih dari 100 nih. Nah, tapi gimana kalau misalnya 10.000 nih? Kita klik kanan running. Nah, ini error nih. Nah, ya kan, jadi kayak dia itu ketahuan gitu ya, berarti menggunakan jumlah memori dan daya prosesor yang berlebih. Nah, jadi gini teman-teman. Tapi ini sesuai komputer masing-masing ya. Kalau di saya ini cuma sampai ini 9005. Nah, kan berbeda-beda kan. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, jadi dia ini udah sampai akhirnya nih. Nah, makanya dia error. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati itu kalau menggunakan recursive function ini. Nah, jadi begitu ya tentang function.